Universe, akhirnya setelah cukup lama kita berpisah, kita kembali lagi meramaikan hari-hari kalian. Berhubung kita baru saja selesai istirahat panjang, maka kali ini kita akan mulai pertemuan kita dari salah satu franchise animasi yang dikenal oleh banyak orang. Mungkin juga kalian adalah salah satunya. Langsung saja, makan bakpia di bulan Januari. Ini dia, Toy Story. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film yang satu ini dirilis pada tahun 1995. Udah cukup lama kan? Menjadi film pembuka dari total ada 4 installment yang sangat populer yang sepertinya masa depannya akan terus berlanjut. Film ini ditulis dan disutradarai oleh John Lasseter. Ada Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, John Morris sebagai Andy Davis. Dan sebelum kita mulai, kita mau kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton film yang satu ini. Berlatar di dunia di mana mainan menjadi hidup. Film ini dimulai ketika seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang bernama Andy Davis bermain menggunakan mainannya. Masing-masing mainan tersebut bahkan memiliki nama, seperti Mr. Potato Head, boneka berbentuk kentang dengan potongan-potongan tubuhnya yang bisa disatukan. Rex, sebuah mainan Tyrannosaurus hijau. Ham, sebuah celengan yang pintar berbicara. Serta ada Bo Peep, yaitu boneka gembala dan merupakan love interest-nya Woody, sebuah boneka koboi. Woody ini adalah satu-satunya mainan yang bisa mengucap dialognya sendiri karena dia memiliki tali penarik yang membuatnya bersuara. Woody juga menjadi pemimpin mainan-mainan milik Andy. Say again, Woody. You're my favorite deputy. Setelah itu Andy membawa Woody ke ruang tamu dan bermain dengannya lagi. Namun diinterupsi dengan pembicaraan antara Andy dan ibunya tentang pesta ulang tahun Andy yang akan segera digelar, serta rencana mereka untuk pindah rumah. Setelah bermain dengan Woody, Andy pun mulai membantu ibunya dengan menggendong adik perempuannya yang bernama Molly. Ketika dia pergi, semua mainan akhirnya menjadi hidup. Woody bangun dan mengetahui bahwa pesta ulang tahun Andy digelar pada hari itu juga, yang membuatnya memanggil semua teman-teman mainannya untuk melakukan sebuah rapat mendadak. I got some bad news. Bad news? Setelah semua mainan berkumpul, Woody menyampaikan kepada teman-temannya bahwa pesta ulang tahun Andy dirubah menjadi hari tersebut karena mereka berencana akan pindah rumah. Para kumpulan mainan ini malah menjadi cemas karena seperti biasa akan ada hadiah yang berupa mainan yang bisa saja akan menggantikan posisi mainan yang lama yang diberikan sebagai hadiah ulang tahun Andy. Salah satu dari mereka yaitu Ham kemudian menyela pertemuan tersebut dengan memberitahu mainan yang lain bahwa tamu acara ulang tahun Andy telah tiba. Birthday guest at 3 o'clock! Stay calm, everyone! Di luar jendela, mereka melihat para tamu membawa hadiah ulang tahun untuk Andy dan kekhawatiran mereka semakin menjadi-jadi. Woody lalu mengirim Sarge dan timnya, yaitu tentara yang terbuat dari plastik, menuju ke bawah dengan monitor bayi untuk melaporkan hadiah yang diterima oleh Andy. Sarge dan anak buahnya bergegas hingga pada saat mereka menuju lokasi untuk memata-matai, tiba-tiba ibu Andy masuk dan menginjak salah satu anak buah Sarge yang membuatnya terluka hingga dibantu oleh Sarge untuk berjalan menuju lokasi. Semua mainan yang berada di dalam kamar Andy pun lega karena tidak ada satupun mainan yang berasal dari hadiah ulang tahun Andy tersebut. Namun pada akhirnya ibu Andy mengeluarkan sebuah hadiah kejutan dan Sarge pun langsung mengabari Woody dan teman-temannya. Namun Sarge tidak melihat hadiah tersebut berupa apa karena teman Andy menghalangi pandangannya. Rex yang penasaran mengguncang meja hingga membuat radio komunikasi mereka terjatuh dan baterainya pun terlepas, membuat Woody kehilangan kontak dengan Sarge. Plus is positive, minus is negative. Oh, bless me! Di sisi lain, Sarge berusaha menghubungi Woody karena Andy dan teman-temannya sedang menuju ke kamarnya. Hingga pada akhirnya Woody berhasil memasang baterai radio komunikasinya dan segera kembali ke posisi semula hingga akhirnya Andy dan teman-temannya tiba di kamar tersebut. Lalu menyingkirkan Woody yang berada di atas kasur dan menggantikannya dengan sesuatu yang berada di dalam box yang kelihatannya adalah sebuah mainan. Andy pun meninggalkan kamar dan para mainan pun bergerak menuju ke kasur yang membuat mereka penasaran sambil memanggil Woody yang mereka kira berada di kasur. What are you doing under the bed? Nothing. I'm sure Andy was just a little excited. Ternyata Woody justru berada di bawah kasur karena telah disingkirkan oleh Andy. Woody pun memanjat untuk melihat ada apa di kasur tersebut. Sesampainya di sana, Woody melihat mainan baru yang berupa action figure yang bernama Buzz Lightyear, yang terlihat sedang menghubungi komandonya, berpikir bahwa dia adalah seorang penjelajah luar angkasa yang nyata dan segera mendekati pesawat luar angkasanya yang terbuat dari kardus yang sudah rusak. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command.
My ship! Tiba-tiba Woody muncul di hadapan Buzz Lightyear hingga membuat Buzz terkejut. Woody pun memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa dia sedang berada di kamar Andy. Lalu para mainan yang lainnya pun berkenalan dengan Buzz Lightyear. Hello? Oh, yeah! Ah! Whoa! Hey, whoa, 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 whoa! Buzz pun memperkenalkan dirinya sambil memamerkan fitur-fitur yang dia miliki hingga membuat Rex dan teman-temannya membanding-bandingkan Woody dan Buzz dengan menganggap Buzz Lightyear ini lebih canggih daripada Woody hingga membuat Woody malah merasa dikucilkan dan menghampiri Buzz sambil menyampaikan bahwa dia cuma mainan. Buzz tidak mempedulikan perkataan Woody tersebut dan akhirnya membuktikan bahwa dia bisa terbang. He's not a space ranger! These are plastic. He can't fly. Stand back, everyone. To infinity and beyond! Setelah semua serba kebetulan yang terjadi kepada Buzz Lightyear dan membuatnya kembali mendarat di kasur dengan sempurna, malah membuat mainan lain terkagum dengan aksinya dan membuat Woody malah semakin cemburu. Thank you all, thank you. That wasn't flying. That was falling with style. Hal tersebut malah semakin diperparah setelah Andy lebih sering bermain dengan Buzz Lightyear. Hingga poster yang berada di dinding kamar Andy pun yang dulunya adalah gambar Woody, sekarang berubah menjadi Buzz Lightyear. Bahkan kasur yang dia tempati tidur pun, gambarnya dirubah menjadi Buzz. Di malam hari, Andy pun tidak memilih Woody sebagai teman tidurnya, melainkan justru memilih Buzz Lightyear. Keesokan paginya, Woody kemudian terbangun melihat Buzz, Rex, dan Slinky yang sedang berbincang ketika Buzz memperlihatkan kakinya yang bertuliskan nama Andy, yang membuat Woody malah semakin marah dan kesal kepada Buzz. Karena sebelumnya, yang punya cap nama Andy di bawah kakinya hanyalah Woody. Persaingan dingin di antara keduanya pun terganggu oleh suara anjing yang ternyata adalah tetangga Andy yang bernama Sid, yang sedang berusaha meledakkan mainan tentara Combat Call dengan sebuah kembang api, yang mana aksi Sid tersebut terlihat oleh Woody, Buzz Lightyear, dan kawan-kawannya. No, that's Scud, you idiot. That is Sid. Ketika Andy sedang bermain dengan Woody dan Buzz Lightyear, ibunya pun datang menghampirinya dan mengajak Woody untuk makan malam di Pizza Planet. Terdengar di luar kamar, ibu Andy hanya mengizinkan Andy untuk membawa satu mainan saja. Woody